Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tribe Cindy Aminati dengan NIM 25111744136. Di sini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi ekosistem. Simak materi berikut. Ekosistem adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, dan sistem yang berarti susunan atau cara kerja. Secara umum, ekosistem dapat diartikan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yaitu komponen biotik, dengan lingkungan sekitarnya yang tidak hidup atau komponen abiotik. Di sini kita akan membahas interaksi dalam ekosistem. Yang pertama ada simbiosis, predasi, kompetisi, dan interaksi. Lalu yang kedua ada aliran energi dan aliran materi. Lalu yang ketiga ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lalu yang keempat ada piramida ekologi. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua organisme berbeda spesies. Simbiosis terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu kedua organisme sama-sama mendapatkan manfaat. Contohnya ada lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar, bunga terbantu penyerbukan. Dampaknya membantu reproduksi tumbuhan dan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Lalu yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu satu organisme diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya ada anggrek yang menempel pada pohon. Fungsinya membantu organisme kecil bertahan hidup tanpa merusak organisme lain. Lalu yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu parasit mendapat keuntungan lalu inang dirugikan. Contohnya ada benalu pada pohon. Dampaknya, jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan populasi. B. Predasi. Predasi adalah hubungan antara predator, pemangsa, dan mangsa. Contohnya ada singa memangsa zebra, ular memangsa tikus. Fungsinya dalam ekosistem yaitu untuk mengontrol jumlah populasi mangsa dan menjaga keseimbangan rantai makanan. C. Kompetisi. Kompetisi ini terjadi ketika organisme memperebutkan sumber daya yang terbatas. Contohnya seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pasangan. Jenis kompetisi ini ada dua. Yang pertama ada intraspesifik, yaitu sesama spesies, misalnya dua rusa jantan yang berebut betina. Lalu ada interspesifik, berbeda spesies, misalnya gulma dan padi berebut nutrisi. D. Netral. Interaksi netral merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antara organisme dalam habitat yang sama, serta bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya seperti interaksi yang terjadi antara capung dan sapi, lalu ada ayam dan kucing. Rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa di mana makhluk hidup memangsa makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Rantai makanan umumnya terdiri dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak, serta adanya dekomposer seperti jamur atau bakteri sebagai pengurai. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang terjadi dalam ekosistem yang kompleks. Aliran energi. Aliran energi adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui proses makan dan dimakan.
Rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya yang dimulai dengan sinar matahari, lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau herbivora, berpindah lagi ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora. Selanjutnya ada aliran materi. Aliran materi adalah perpindahan zat atau unsur hara dari lingkungan ke makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan secara berulang atau bersiklus. Aliran materi seperti air, karbon, nitrogen, dan mineral digunakan oleh makhluk hidup untuk pertumbuhan dan kehidupan. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah representasi grafis yang menunjukkan hubungan antar organisme pada berbagai tingkatan tropik dalam suatu ekosistem. Diagram ini membandingkan jumlah populasi, berat kering biomasa, hingga kandungan energi pada setiap tingkatan rantai makanan secara berurutan. Ada 3 jenis piramida ekologi. Yang pertama, ada piramida jumlah. Piramida jumlah menggambarkan jumlah individu organisme pada setiap tingkatan tropik dalam ekosistem. Pada umumnya, jumlah organisme paling banyak terdapat pada tingkat tropik pertama, yaitu produsen. Kemudian jumlahnya semakin berkurang pada tingkat tropik di atasnya. Produsen harus memiliki jumlah yang lebih banyak karena produsen menjadi sumber makanan utama bagi konsumen. Jika jumlah produsen sedikit, maka konsumen akan kekurangan makanan, sehingga keseimbangan ekosistem terganggu. Selain itu, jumlah produsen yang banyak dapat mengurangi persaingan antar makhluk hidup dalam memperoleh makanan. Yang kedua ada piramida biomasa. Piramida biomasa menggambarkan total massa kering organisme pada setiap tingkatan tropik. Biomasa menunjukkan jumlah materi organik yang dimiliki makhluk hidup dan biasanya diukur dalam satuan gram atau kilogram per meter persegi. Pada ekosistem darat atau terestrial, piramida biomasa umumnya berbentuk tegak karena produsen seperti tumbuhan memiliki biomasa terbesar. Semakin tinggi tingkat trofiknya, biomasanya semakin kecil. Namun, pada ekosistem perairan atau akuatik, piramida biomasa dapat berbentuk terbalik. Hal ini terjadi karena fitoplankton sebagai produsen memiliki biomasa kecil dan umur pendek, tetapi dapat berkembang biak sangat cepat sehingga mampu mendukung kehidupan organisme yang lebih besar jumlah biomasa totalnya. Yang ketiga ada piramida energi. Piramida energi menggambarkan jumlah energi yang mengalir pada setiap tingkatan tropik. Energi diperoleh dari matahari yang diserap produsen melalui proses fotosintesis. Pada setiap perpindahan energi dari satu tingkatan tropik ke tingkatan berikutnya hanya sekitar 10% energi yang dapat dimanfaatkan. Sisanya hilang dalam bentuk panas, aktivitas metabolisme, respirasi, dan gerakan organisme. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkatan tropik, jumlah energi yang tersedia semakin sedikit. Piramida energi selalu berbentuk tegak karena energi terus berkurang dalam setiap tingkatan tropik. Satuan yang digunakan biasanya kalori atau kilokalori per meter persegi per tahun. Sebelum mengakhiri materi, coba kerjakan soal berikut. Sekian video materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.